Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu semuanya, bahkan expert. Padahal ya itu gak fair buat diri teman-teman gak sih? Kalau kita membandingkan permulaan kita sama setengah jalannya orang lain. Kadang aku ngelihatnya, kok aku masih sampai sini sih? Padahal kalau kita nengok ke belakang, sampai sininya kita itu udah jauh banget dari titik start kita. Please appreciate all that you have done for yourself. Kalian harus bangga sama diri kalian sendiri. Kalian tuh ngelewatin banyak banget perang yang mungkin orang lain gak lihat. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Hari ini apa kabar? Semoga semuanya kondisinya lagi sehat-sehat. Ini lagi musim sakit by the way, jadi ya semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan kalaupun ada yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Jadi hari ini aku kembali lagi dan setelah aku pikir-pikir, sejak pertama kali aku menjadi auditor, bahkan sampai sekarang, aku tuh merasa rendah diri banget gitu loh teman-teman. Jadi aku merasa kayak banyak kurangnya, banyak nggak taunya, kayaknya nggak kompeten. Emang aku bisa ngelakuin audit IT terhadap orang-orang yang udah jago IT gitu. Banyak banget keraguan-keraguan dalam diri aku yang membuat aku merasa harus berjuang banget gitu teman-teman dalam menjalani peran aku sebagai IT auditor. Dan aku akhirnya kepikir barangkali aku bisa share apa yang aku lakukan untuk menghadapi kondisi dan perasaan tersebut. Meskipun ya sampai sekarang aku belum bisa benar-benar tidak merasa kurang banget gitu teman-teman. Tetap aku merasa banyak banget kurangnya, tetap merasa banyak banget gak taunya. Tapi ya paling gak ada hal-hal yang aku lakukan untuk meminimalisasi dampak dari perasaan-perasaan tersebut gitu teman-teman. Jadi ini adalah 7 action plans yang aku lakukan dalam perjalanan karir aku untuk membantu aku menghadapi imposter syndrome aku. Jadi yang pertama adalah aku menyadari bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu semuanya. Bahkan expert, bahkan orang-orang yang aku anggap mereka tuh jago banget ya soal ini, mereka tuh juga gak tahu semuanya ternyata teman-teman. Jadi setelah aku ngobrol, oh iya dia ternyata mungkin jago banget di sini, tapi dia ternyata gak menguasai banget teori-teori yang lain. Dia nggak menguasai banget area-area yang lain. Atau bahkan di area yang menjadi expertise-nya pun, ya dia ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab gitu. Jadi intinya adalah semua orang di dunia ini tuh berjuang teman-teman. Ya termasuk kita. Kadang kita melihatnya kita sendiri yang berjuang. Karena ya kita cuma tahu persis kondisi dan perasaan tuh ya diri kita. Kita nggak lihat orang lain atau kita nggak merasakan kondisi dan perasaannya orang lain. Makanya kadang kita pikir orang lain gak merasakan hal tersebut. Padahal ya sama aja gitu. Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu semuanya. Dia sudah benar-benar ngerti apa yang harus dia lakukan secara penuhnya. Itu gak ada teman-teman. Jadi ya aku melihatnya bahkan IT auditor yang sudah senior dan sudah aku anggap sangat mapan ilmunya, maupun klien aku, orang-orang IT yang aku pandang sangat memahami sesuatu, ya mereka tuh masih butuh bantuan. Mereka masih ada gak taunya. Tapi mungkin yang bisa aku pelajari dari mereka adalah mereka tuh gak ngeliat itu sebagai kelemahan gitu. Mereka melihatnya itu sebagai kesempatan mereka untuk belajar. Jadi kalau aku ngeliat teman-temanku tuh, oh mereka tuh ya gak tahu semuanya. Tapi mereka ngeliat itu sebagai oke, berarti masih ada area yang harus aku pelajari gitu. Dan itu juga yang aku sadari adalah mereka tidak membiarkan ketidaktahuan mereka tuh menghalangi mereka dalam melangkah gitu. Jadi ya mereka sambil berjalan, sambil mencari tahu, sambil tetap melakukan action gitu teman-teman. Dan itu yang membedakan orang-orang yang punya imposter syndrome kayak saya yang kadang jadi berhenti melangkah karena merasa gak tahu dan gak bisa, sama orang-orang yang melihat itu sebagai kesempatan untuk tumbuh gitu teman-teman. Jadi sekarang saya juga berusaha untuk mengatakan ke diri saya, ketimbang saya bilang kok saya belum tahu hal ini, saya ngelihatnya oke, berarti saya bisa belajar hal ini. Perubahan mindset itu ternyata sangat-sangat membantu saya untuk menghadapi imposter syndrome. Kita tonton. Aduh, saya baru sadar kayaknya topik ini tuh agak sentimental dan serius gitu teman-teman. Aduh, sorry materinya agak-agak sentimental ya hari ini. Oke, nah yang kedua, ini juga yang dulu selalu saya lakukan dan sangat menghambat saya gitu, yaitu saya terbiasa banget membandingkan chapter 1 saya dengan chapter sekiannya orang lain gitu. Jadi kalau kita biasanya masuk sebagai IT auditor baru, kita kan akan melihat orang-orang yang udah lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih dulu, dan mereka itu
udah ada di chapter sekian gitu. Udah ada yang di chapter 10, ada yang di chapter 15, ada yang di chapter 20, ada yang 30 bahkan. Dan kita tuh masih ada di chapter 1, ada di pengenalan. Ya, jadi kita ngerasanya aku tuh nggak sebaik mereka gitu. Padahal ya itu nggak fair buat diri teman-teman gak sih? Kalau kita membandingkan permulaan kita sama setengah jalannya orang lain atau bahkan finishnya orang lain, ya nggak adil gitu teman-teman. Kitanya yang jahat sama diri kita sendiri. Jadi ya jangan menganggap bahwa kita harus sama orang lain yang udah memulai lebih dahulu, atau bahkan orang yang memulai bareng sama kita tapi dia ternyata speednya lebih cepat. Ya udah gitu, kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena setiap orang tuh menurut aku punya keunikan masing-masing, punya perjalanan masing-masing, punya caranya masing-masing untuk menemukan apa yang menjadi expertise mereka gitu. Jadi ya aku berhenti berpikir bahwa aku tuh nggak sebaik orang lain atau aku tuh tidak akan pernah sebaik orang lain gitu. By the way, ini bukan berarti kayak aku udah baik ya gitu. Bukan gitu ya. Maksudnya lebih ke mindset pribadi gitu loh teman-teman. Dalam menghadapi kehidupan tuh aku nggak melihatnya bahwa aku tuh nggak akan pernah bisa jadi sebaik orang lain. Aku berhenti untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena ya seperti mereka memulai di satu titik, aku juga memulai di satu titik gitu, yaitu titik start. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita sekarang nggak tahu, kita sekarang belum sepenuhnya memahami sesuatu, kita belum sampai titik expertise, kita belum sampai titik seorang expert, it's really okay. Bahkan kalaupun kita masih di titik yang basic, kita menanyakan pertanyaan yang paling dasar, it's okay teman-teman. Karena iya, kamu perlu chapter 1 untuk bisa ke chapter 2 dan selanjutnya. Jadi ya, ketika nanti teman-teman berhadapan dengan perasaan seperti ini, anggap aja itu sebagai building blocks yang akan membantu teman-teman untuk sampai chapter yang teman-teman pengen tuju. Jadi untuk sampai ke chapter 20, chapter 1-nya harus ditulis dulu gitu teman-teman. Karena itu ya, kalau lihat seorang expert, pikir aja apa yang bisa aku pelajari ya supaya aku bisa kayak mereka, dan bagaimana aku menggunakan cerita-cerita mereka itu untuk jadi inspirasi buat aku ya. Jadi percaya sama perjalanan masing-masing. Itu kayaknya udah aku sampaikan juga di video lain bahwa trust your journey, trust your learning process gitu. Oke, dan yang ketiga adalah aku berfokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jadi kita pasti punya titik kesempurnaan yang pengen kita kejar gitu teman-teman. Tapi fokusnya adalah nggak ke titik itu. Titik itu tetap kita pikirkan karena itu akan menjadi end game kita, end state kita. Tapi yang perlu kita trace, yang perlu kita fokuskan itu adalah progres kita. Karena dengan begitu kita akan lebih appreciate sama perjalanan kita. Kadang kita tuh meng-underestimate progres kita sendiri loh teman-teman. Kadang aku ngelihatnya, kok aku masih sampai sini sih. Padahal kalau kita nengok ke belakang, sampai sininya kita itu udah jauh banget dari titik start kita. Jadi coba untuk ngelihat sesuatu itu bukan hanya kurangnya, tapi juga apa yang sudah kita capai gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar hal baru, saya tuh selalu menganggap itu sebagai wah, saya sudah berprogres nih. Dari tadi yang saya nggak paham sesuatu, terus tiba-tiba saya paham. Dari tadinya kalau ngobrolin hal tersebut saya nggak bisa berkontribusi, saya jadi bisa berkontribusi. Saya menganggap itu sebagai sebuah progres yang membuat saya lebih percaya diri sama perjalanan saya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa saya ini masih jauh banget dari apa yang saya harapkan, ya pertama itu bagus karena berarti teman-teman punya standar yang tinggi untuk diri teman-teman, yang artinya teman-teman ingin menjadi auditor yang baik kan, teman-teman pengen jadi auditor yang excellent, auditor yang istimewa, karenanya teman-teman jadi punya standar yang pengen dicapai gitu. Tapi itu juga yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita sudah punya progres yang banyak juga yang harus kita appreciate, dan apresiasi kita terhadap progres kita itu sebenarnya memotivasi kita juga loh teman-teman untuk terus melangkah maju. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kok aku masih jauh, coba dipikir lagi progresnya udah sejauh apa. Teman-teman pasti akan bangga sama diri teman-teman. Aduh, aku tuh kayak mau nangis ngomongin ini karena itu real banget gitu teman-teman. Aku ngerasa kalau aku tuh banyak banget kurangnya. Terus tapi kalau aku lihat dari titik aku awal memulai, udah jauh banget loh. Kamu tuh udah berprogres dan bekerja sekeras itu untuk sampai titik yang sekarang. Jadi please appreciate your efforts, please appreciate all that you have done for yourself. Kalian harus bangga sama diri kalian sendiri. Kalian tuh ngelewatin banyak banget perang yang
mungkin orang lain nggak lihat, kalian ngelewatin banyak banget kesulitan yang orang lain nggak lihat dan kalian kuat gitu. Jadi please appreciate your progress. Dan selanjutnya adalah berhenti melihat kekurangan itu sebagai sesuatu stopper. Jadi dari dulu aku tuh selalu ngelihat gini teman-teman, oh, aku masih belum bisa ini, makanya aku belum akan melakukan hal ini. Atau aku tuh belum tahu sepenuhnya soal ilmu ini, makanya aku nggak berani berpendapat sama sekali tentang hal ini gitu. Yang padahal ya tetap aja walaupun kita nggak tahu sepenuhnya, ya siapa tahu masih ada insight yang bisa kita tawarkan gitu teman-teman. Jadi aku berhenti melihat kekurangan sebagai stopper, sebagai pemberhenti aku dari melangkah gitu. Atau aku juga berhenti melihat ketakutan aku sebagai pemberhenti aku dari langkah gitu. Nah teman-teman, mungkin di dunia nyata kadang kita takut untuk mengajukan pertanyaan, atau kita takut untuk berpendapat, atau kita takut untuk berkontribusi terhadap diskusi. Yang padahal dengan kita menghentikan diri kita, ya itu juga sama aja menghambat progres kita gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, tanya atau cari tahu. Kalau teman-teman ragu untuk berpendapat, kalian bisa share dulu secara personal ke orang lain. Terus apakah pendapat itu kira-kira bisa ditimbang? Karena kadang kan kita malu ya nyampe di rapat yang besar. Takutnya ini terlihat bodoh atau ya sebenarnya nggak bermanfaat amat. Tapi biasanya kalau aku ngadepin situasi kayak gitu, aku coba sampaikan ke satu orang yang mungkin bisa aku percaya gitu ya untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Kira-kira ya kalau misalnya kita meng-approach problem ini dengan cara seperti ini, tuh kira-kira bisa nggak sih gitu. Jadi saya mencoba untuk diskusi kecil dulu gitu teman-teman sebelum mungkin nanti saya sampaikan di rapat yang besar. Jadi kalau teman-teman takut atau teman-teman merasa kurang, iya kesadaran bahwa kita kurang dan kita takut itu adalah hal yang bagus ya, karena itu tandanya kita self-aware, kita sadar dengan diri kita sendiri. Tapi yang ingin saya tekankan adalah jangan takut untuk melangkah hanya karena teman-teman merasa kurang atau merasa takut. Tetap ambil langkah yang terukur ya tentu saja, nggak asal-asalan, tapi tetap ambil langkah gitu teman-teman, karena dari situlah kita bisa punya progres. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah build your support system. Jadi kalau kita meragukan diri kita sendiri, kalau kita merasa nggak cukup, kalau kita merasa kurang, maka yang bisa kita lakukan selain terus mengembangkan diri kita tentu saja adalah punya support system yang baik. Jadi support systemnya adalah ya kalau kita misalnya kerja di kantor, berarti teman-teman kantor kita, keluarga kita, teman-teman kita gitu ya. Nah itu bisa banget ngebantu. Oh by the way nih, jadi saya tuh suka banget being transparent about my feelings gitu. Jadi saya bilang misalnya saya tuh sebenarnya ragu deh mengerjakan hal ini gitu. Aindo kayaknya apa sih cerita kayak gitu. Cuman ternyata teman-teman kadang kalau kita ketemu orang yang tepat ya untuk bercerita, orang itu akan ngebantu kita untuk keluar dari perasaan tersebut gitu. Entah sekedar membuat kita merasa berdamai dengan perasaan tersebut atau memotivasi kita untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, jadi kalau aku biasanya dengan support system aku, misalnya bisa berbentuk komunitas, bisa berbentuk mentor, bisa teman yang kita percaya, bisa keluarga yang mendukung perkembangan kita, maka itu akan membantu kita untuk jadi lebih kuat dalam melangkah. Karena perjalanan belajar ini sesungguhnya tidak mudah ya teman-teman. Dengan punya support system yang baik, maka kita akan lebih mudah untuk melangkah, lebih percaya diri untuk melangkah, dan ketahuilah bahwa ada orang-orang yang akan tetap menerima kita walaupun kita gagal, walaupun kita kurang, tapi ya ketahuilah bahwa kita manusia dan ada kok orang-orang yang akan menerima kekurangan-kekurangan kita. Asik. Ya, jadi menurut aku coba bicara sama orang lain, karena kalau kita ngadepin perasaan kita sendiri kadang susah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini adalah sesuatu yang harus aku bicarakan dengan orang lain, ya cari orang-orang yang bisa teman-teman percaya. Ya tadi udah aku sebutin, bisa berupa mentor, bisa bentuknya komunitas, bisa bentuknya teman, bisa keluarga gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini yang keenam adalah track your wins atau track semua pencapaiannya teman-teman, yang khususnya yang mungkin membuat teman-teman termotivasi. Nah ini jadi kalau teman-teman salah satu yang sering ditanyain ke orang-orang, gimana sih kamu menaklukkan satu demi persatu sertifikasi? Jadi saya selalu ingat-ingat lagi, dulu tuh saya juga nggak bisa loh
hal tersebut. Terus saya belajar, akhirnya saya bisa menaklukkan sertifikasi ini. Nah, nanti di sertifikasi kedua, saya pakai sertifikasi pertama ini untuk jadi motivasi. Dulu saya bisa loh memenangkan ini. Jadi, ayo semangat. Nanti di sertifikasi ketiga kita tengok lagi sertifikasi pertama dan sertifikasi kedua. Dulu juga susah banget buat saya dan ternyata bisa gitu. Sampai yang recently saya dapat CSSP itu mengakumulasi wins yang saya dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Saya udah pernah kok menaklukkan yang susah-susah banget dan ya waktu itu bisa gitu. Dulu itu impossible juga buat saya dan ternyata bisa kok gitu. Nah, jadi teman-teman coba deh catat brilliant moments-nya teman-teman. Jadi saya keep satu catatan gitu teman-teman untuk ngasih tahu diri saya bahwa ini loh kamu tuh udah mencapai ini gitu. Dan ini nggak harus berupa pencapaian macam sertifikasi atau penghargaan apapun teman-teman. Bisa juga dalam menghadapi situasi yang sulit. Saya tuh ternyata bisa loh gitu. Ketika berhadapan dengan klien yang sulit, saya bisa loh. Ketika saya harus beradu argumen terkait sesuatu yang saya yakin ini benar dan saya mencoba untuk deliver itu dengan baik-baik, bisa loh. Dulu saya punya masalah ini, ternyata bisa juga loh keluar gitu. Jadi ya coba track your wins gitu ya. Apa saja tantangan yang sudah teman-teman hadapi, terus konsep-konsep yang ternyata teman-teman bisa pelajari, situasi di mana teman-teman ternyata bisa memberikan nilai tambah dalam situasi tersebut gitu. Jadi kalau kita fokusnya terhadap hal-hal yang nggak kita tahu, ya banyak. Tapi kan kalau fokus juga terhadap hal-hal yang kita tahu, ternyata banyak juga gitu teman-teman. Jadi ya track your wins supaya kita bisa mengalahkan self-doubt kita atau keraguan-raguan dalam diri kita. Dan ini yang terakhir, yang ketujuh adalah terima kenyataan bahwa yang namanya ketidaknyamanan itu adalah tempatnya bertumbuh gitu. Jadi yang namanya pertumbuhan itu selalu tidak nyaman teman-teman. Baik itu ketidaknyamanannya kecil maupun ketidaknyamanannya besar. Tapi kalau kita mau tumbuh itu rasanya pasti nggak nyaman teman-teman. Jadi kalau aku melihat bahwa pekerjaanku sebagai IT auditor ini adalah tempat yang banyak ketidaknyamanannya, iya, probably cara lain melihatnya adalah bahwa ini adalah tempat aku bertumbuh gitu. Jadi proses kita dalam mencapai sesuatu yaitu pasti ada ketidaknyamanannya. Ketidaknyamanan adalah bagian dari proses gitu. Jadi kalau kita coba keluar dari zona nyaman kita, saya keluar dari zona nyaman saya akuntansi dan ilmu-ilmu yang saya sukai, terus loncat ke IT audit, yaitu barangkali karena dengan begitu lah saya bisa berkembang yang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya saya merasa saya banyak kurangnya, banyak gak taunya, saya ngelihatnya sebagai ketidaknyamanan ini adalah tempat saya bertumbuh, tempat saya berkembang, tempat saya memaksimalkan potensi saya. Dengan begitu, saya ngelihatnya ini hanya satu dari bagian proses panjang saya untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan gitu teman-teman. Jadi ya itu adalah 7 actionable steps atau 7 cara lah ya dari aku untuk menghadapi imposter syndrome aku. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa aku nih di sini beruntung aja kali ya atau aku ini terlalu banyak kurangnya, pantas gak sih sama sesuatu, please tell yourself walaupun kita belum tahu semuanya, tapi aku mau belajar. Jadi aku pantas ada di sini dan percaya sama prosesnya. Kalau teman-teman jalanin, insya Allah teman-teman akan sampai. So that's all. And please tell me, apakah teman-teman juga ngerasain imposter syndrome dalam perjalanan karir teman-teman ataupun dalam kehidupan pribadi atau kehidupan profesional lainnya. And thank you, semoga video ini membantu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. And I will see you again next week, insya Allah. Bye-bye, annyeong. Hai, hai. Oke, masuk audio, masuk.